Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan pastinya juga selalu selamat berbahagia. Masih ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari podcast pagi di Pagar Kehidupan. Kalau kita bicara soal podcast pagi, unik memang. Ada semacam kekuatan positif ya, yang membuat kita belum apa-apa kerasa semangat banget. Nah sekarang yuk, supaya lebih semangat kita tuliskan lagi nih kata-kata positif di komentar. Coba deh tuliskan di komentar, saya ini bisa melakukan apa yang saya mau selama saya mendahulukan sedekah. Tulis begitu. Itu akan jadi pengingat bahwa memang benar ya, sedekah adalah yang utama sebelum kita berusaha. Sudah bersedekah belum? Tuliskan itu ya, untuk mengingatkan dan juga doa. Terima kasih. Halo teman-teman, ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Nah ini menarik nih, pernah gak sih kita dalam sebuah keadaan mengalami sebuah perasaan takut tapi kok berlebihan? Coba, sekarang kalau saya tanya kepada kamu, halangan apa yang paling besar yang ada dalam hidup kita nih yang membuat kita tidak bisa mencapai sukses sampai detik ini? Saya coba tebak ya. Kayaknya halangan terbesarmu adalah rasa takutmu yang berlebihan. Betul atau tidak? Nah, kalau memang benar, yuk kita bahas pelan-pelan. Bagaimana cara mengatasinya seandainya diri kita ada nih rasa takut yang berlebihan. Ini menarik banget. Sekarang langsung aja kita obati ya. Gini, sekarang coba deh kamu ingat-ingat lagi. Iya, tolong ingat-ingat lagi dan ceritakan kepada saya dalam hati. Kapan terakhir kali kamu mengalami sebuah perasaan takut yang sangat berlebihan? Ketika diri kita mengalami perasaan takut yang berlebihan, biasanya di situ kita akan punya perasaan menyesal banget ketika hal itu sudah berlalu. Menyesalnya kenapa? Iya, kenapa sih kok mas saya harus takut secara lebay akan hal itu? Kenapa ya mas kok saya itu harus takut sampai segitunya? Padahal saya mau berhasil loh di bidang itu, tapi saya nggak bisa. Nah coba, pikirkan hal apa dan kapan terakhir kali kamu mengalami rasa takut yang berlebihan tersebut. Nah sekarang gini. Sambil kamu memikirkan hal apa yang membuat kamu merasakan takut berlebihan ketika mengalami atau melakukannya, sambil saya jelasin dulu kenapanya ya, supaya kamu paham. Oke? Ini nih alasannya. Kamu adalah sahabat baik saya, sama seperti saya, manusia. Dan manusia itu diciptakan Tuhan itu seimbang. Gak ada sesuatu pun yang berlebihan. Itu dulu digarisbawahi. Kalau sampai ada psikologi kita yang berlebihan, itu pasti ada yang salah dengan hidup kita sendiri. Kalau diri kita gampang mellow, dikit-dikit mellow, nah itu ada yang salah tuh. Kalau diri kita gampang marah, dikit-dikit marah, ada yang salah. Sama, kalau diri kita gampang takut, dikit-dikit takut, itu pun ada yang salah. Jadi perlu digarisbawahi. Tuhan tidak pernah salah di sini, tapi manusianya sendiri yang membuat itu semua terjadi. Jelas ya sampai sini ya? Nah sekarang pertanyaannya, kenapa Mas Aryan bisa bilang kalau ini semua salah saya? Padahal saya sendiri nggak mau mas mengalami ini semua, nggak suka saya dengan rasa takut yang berlebihan. Jadi nggak masuk akal aja nih kalau Mas Aryan bilang ini semua salah saya sendiri yang membuat ini semua terjadi. Nggak masuk akal mas. Gini, sekarang coba lihat diri kita sendiri baik-baik deh. Yuk, sekarang kita lihat diri kita sendiri baik-baik. Coba kamu pikir-pikir dan katakan dalam hati kepada saya. Ada nggak sebuah peristiwa di masa lalu yang sampai detik ini diri kamu tuh gampang banget sedih, gampang banget marah, gampang banget bertanya kenapa itu harus terjadi kalau kamu saya suruh untuk mengingat-ingat itu? Ada nggak? Ada nggak sebuah peristiwa di masa lalu yang kalau diingat-ingat lagi saya sedih mas, saya marah mas, saya kecewa. Nah peristiwa apa itu? Ceritakan pada saya. Saya kasih contoh kasus nyata. Ada seorang cowok, kalau ketemu cewek dia takutnya seperti kalau ngelihat setan. Iya,
Dia takutnya seperti kayak ngeliat setan. Padahal itu wanita, cantik, dan manusia, bukan setan. Tapi kenapa lelaki ini kalau ngelihat perempuan itu bisa takut setengah mati? Nah, akhirnya saya ajak ngobrol. Setelah saya ajak ngobrol, saya ajukan pertanyaan persis seperti yang saya berikan pada kamu tadi. Akhirnya dia cerita pada saya. Di masa lalu, dia itu punya pengalaman buruk. Pengalaman buruk yang ada kaitannya dengan perasaan tidak dihargai orang tua. Dan itu belum selesai. Dia selalu dibanding-bandingkan dengan anak lain di masa lalunya. Loh mas, sebentar mas. Itu nggak nyambung, kan dia takutnya sama cewek mas. Tapi kenapa Mas Aryan mengkaitkan itu dengan peristiwa dia dibanding-bandingkan oleh orang tuanya? Nggak nyambung mas. Nyambung. Gini nyambungnya. Ketika anak itu tidak merasa berharga di mata orang tuanya karena dibanding-bandingkan, maka dia tidak akan merasa berharga juga di mata orang lain. Saya ulangi ya. Ketika anak itu dibanding-bandingkan oleh orang tuanya dengan anak lain, anak itu akan merasa tidak berharga di mata orang tuanya. Kalau ada anak atau orang yang merasa tidak berharga di mata orang tuanya, maka dia pun pasti akan merasa tidak berharga di mata orang lain selain orang tuanya. Otomatis, karena dia merasa tidak berharga di mata orang lain, ketika dia bertemu dengan lawan jenis apalagi yang dia taksir, rasa tidak berharganya itu akan muncul lagi. Akan menguasai. Kenapa? Karena dasarnya dia tidak percaya bahwa dirinya itu berharga. Sehingga ketika dia ketemu orang yang dia kagumi, perasaan itu akan menyelimuti dia lagi, yang membuat dia ngerasa, saya nggak mungkin bisa dapet dia, saya nggak mungkin cocok buat dia, saya nggak pantas untuk dia. Itu yang membuat dia jadi takut setengah mati. Coba, bener nggak perkataan saya? Kalau kamu adalah tersangkanya dalam hal ini, yang takut banget ketika melihat lawan jenis, baik diri kamu laki-laki atau perempuan, bener kan di masa lalu ada tuh peristiwa kayak gitu. Nah itu loh sebabnya kenapa diri kamu suka takut berlebihan dalam hal ini terhadap manusia. Orang yang takut berlebihan kepada manusia, dia pasti merasa dirinya tidak berharga. Titik. Saya ulangi ya. Barang siapa di antara kamu yang takut berlebihan ketika menghadapi manusia lain, siapapun dia atau mereka, maaf. Dalam dirimu, batinmu ada perasaan yang berkata bahwa saya tidak yakin kalau saya itu berharga. Benar atau benar? Jadi sekarang kita lihat dulu nih. Apa yang membuat kita takut berlebihan? Apakah manusia? Kalau memang manusia, itu berarti ada perasaan dalam batin kamu yang ngerasa bahwa saya ini nggak yakin mas kalau saya itu berharga loh. Perasaan tidak yakin bahwa diri kita berharga, maaf sekali lagi ya, itu ditimbulkan dari kejadian di masa lalu. Dan bisa jadi, maaf, itu dihasilkan dari hubungan kita yang kurang baik dengan orang tua di masa lalu. Coba lihat, apakah orang tua kita pernah menghargai kita dulu waktu kecil? Atau justru membanding-bandingkannya? Ingat-ingat lagi, apakah pernah waktu kecil ketika kita menunjukkan kreasi atau prestasi, kemudian orang tua responnya cuman, ya udah, biasa aja, sehingga kita ngerasa kecewa? Pernah kayak gitu? Kalau memang pernah, itu loh sebabnya. Sekarang kamu paham kan kenapa sebabnya? Ya, itu dia titik yang membuat kamu menjadi takut kepada manusia lain secara berlebihan. Ada perasaan kurang berharga dalam batin kamu akibat peristiwa di masa lalu. Kasihan ya? Iya, kasihan. Nah, bagaimana kalau rasa takut saya yang berlebihan itu, Mas, bukan sama manusia? Tapi rasa takut berlebihan saya itu kalau saya disuruh mencoba hal baru, Mas. Saya itu takut banget. Nggak berani gitu loh. Walaupun saya tahu, Mas, saya paham benar bahwa belum tentu gagal. Tapi kenapa ya, Mas, rasa takut saya kok berlebihan? Kalau diri kamu takut berlebihan, bukan sama manusia nih, bukan ya, tapi lebih kepada sebuah peristiwa atau kejadian yang belum tentu benar. Ingat, kata belum tentu benarnya digaris bawahi. Kalau diri kita takut kepada hal yang belum tentu benar kejadian, tapi kita takutnya udah lebay atau berlebihan, itu sebabnya juga ada. Apa mas?
Jawabannya trauma. Ulangi bersama saya. Trauma. Nah, sebentar nih, ini penting. Trauma yang saya maksud itu belum tentu akan sebuah hal yang kamu alami loh. Belum tentu. Trauma yang terjadi dalam hidup kita kebanyakan dihasilkan oleh ucapan orang di masa lalu yang suka nakut-nakutin kita tapi berlebihan. Contoh, siapa di antara kita yang pernah inget banget gitu ya, di masa kecil ditakut-takutin sama orang tua? Awas lo ya, kalau nggak makan nanti didatengin kolong wewe. Awas lo ya, kalau nanti malam-malam di luar nanti dimakan serigala. Awas lo ya, jangan ke situ. Nanti kalau di situ nanti ada bapak-bapak berkumis, nanti kamu diculik. Ingat-ingat, pernah nggak kita di masa lalu ditakut-takutin seperti itu oleh orang tua kita mungkin, keluarga kita, atau mungkin bibi yang ngurus kita waktu kecil? Kalau pernah, itu loh yang membuat kita kebanyakan trauma. Trauma yang membuat diri kita, nggak berani nyoba hal baru, keburu takut duluan. Coba renungin, bener lagi perkataan saya ya? Ya, itu dia sebabnya. Nah sekarang kita udah tahu sebab-sebabnya. Berarti dari sini kita bisa untuk mengobatinya seizin Tuhan nih, insya Allah. Gimana mas cara ngobatinya? Cara mengobati rasa takutmu yang berlebihan adalah sederhana. Cuman 2. Yang pertama dan paling penting nih, tolong didengarkan. Nggak mungkin rasa takut itu bisa hilang kalau Tuhan kita tidak dibenarkan dulu. Saya ulangi ya, ini benar-benar fakta, kenyataan, dan obat paling dasar. Ini harus dilakukan. Nomor 1, tidak mungkin kita bisa sembuh dari rasa takut berlebihan kalau Tuhan kita tidak dibenerin dulu. Membenarkan Tuhan itu maksudnya apa, Mas? Maksud saya, Tuhanmu itu siapa? Tanya dulu. Kalau Tuhan saya adalah Tuhan yang Maha Esa, kenapa kamu harus takut kepada hal-hal tersebut? Misal, kenapa diri kita harus takut kalau ketemu cewek? Oh iya, Mas Aryan benar. Di masa lalu saya pernah dibanding-bandingin, Mas. Saya jadi nggak ngerasa berharga, Mas. Tapi, kok saya harus takut sama perempuan ya, Mas ya? Kok saya harus takut sama laki-laki ya, Mas ya, kalau kamu perempuan? Jawabannya, karena kamu menganggap mereka sempurna, kan? Betul nggak? Kalau kita takut sama orang yang membuat kita takut, itu karena kita menganggap dia lebih sempurna daripada kita. Betul apa tidak? Sekarang, saya mau nanya dong. Kesempurnaan itu hanya milik siapa? Jawab. Siapa? Betul. Betul sekali, saya setuju sama kamu. Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Kalau kesempurnaan hanya milik Tuhan, lupakan pikiran-pikiran berlebihan kita yang mengatakan dia sempurna. Lupain, pasti kamu salah. Saya jamin kamu pasti salah kalau menganggap manusia itu sempurna atau lebih baik dari kamu. Itu 100% salah. Cobain. Coba buktikan ucapan saya. Dekatkan dulu dirimu kepada orang yang kamu anggap sempurna itu. Sedekat-dekatnya. Dari situ kamu akan ngerasa, oh iya bener nih Mas Aryan nih. Bener loh. Saya baru deket sama dia, Mas. Begitu deket baru ketahuan ternyata dia punya kekurangan yang dulu saya nggak bisa tebak sebelum deket. Nah iya, itu dia. Ketika kita tidak berani mendekatkan diri kepada orang yang kita anggap sempurna tadi, kita akan selalu berfantasi seolah-olah dia adalah Tuhan yang sempurna. Betul nggak? Jadi kalau nomor 1, kembalikan dulu Tuhanmu kepada Tuhan yang Maha Esa. Bukan manusia, bukan siapapun, hanya Tuhan yang Maha Esa. Titik. Yang kedua, dekati dia sedekat-dekatnya sebisa mungkin. Supaya kita menyadari, oh bener nih Mas Aryan. Dia juga punya kekurangan, tidak sempurna. Dari situ kamu akan menyadari, ternyata saya sama ya Mas kayak mereka ya. Saya nggak sempurna, mereka pun juga. Lalu apa Mas alasan saya untuk takut? Nggak ada. Ketika alasanmu untuk takut hilang, di situ rasa takutmu akan pulih. Itu dia. Nah sekarang bagaimana cara menghilangkan rasa takut saya yang berlebihan terhadap sebuah peristiwa atau keadaan, Mas? Jawabannya cuma 1 kalau itu. Apa, Mas? Kamu tidak boleh menganalisa sebelum rajin mencoba. Saya ulangi.
Kamu tidak boleh menganalisa sebelum rajin mencoba. Ingat perkataan saya, rajin mencoba. Kalau saya bilang rajin, berarti kamu justru saya tantang untuk melakukan hal itu lebih dari sekali. Kamu takut untuk keluar rumah, karena di masa lalu pernah ditakut-takutin keluar rumah. Keluar rumah lebih dari sekali. Biasakan dirimu untuk terbiasa dengan hal yang kamu takuti, maka rasa takut itu akan menjadi sahabat baik bagi kamu. Saya ulangi, rasa takut akan menjadi sahabat baik kalau kita terbiasa. Itu fakta, boleh diuji coba. Sekarang, seperti biasa, saya minta tolong kamu praktekkan video ini sambil tolong sebarkan link video ini kepada teman-teman kamu di WhatsApp, sosial media, atau dimanapun mereka. Biarkan mereka merasakan keberuntungan sama seperti yang kamu alami sekarang. Mendapatkan ilmu emas yang fakta, nyata, dan bisa diuji coba. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.